Assalamualaikum, saya Raka. Saya cemas dengan kesehatan orang tua. Saya takut kehilangan kebebasan di usia senja karena tekanan darah tinggi, diabetes, atau tulang rapuh. Waalaikumsalam, saya Dr. Siti. Misi saya sederhana, menyelamatkan pasien dari kesalahan kecil yang berujung bencana besar pada usia emas. Malam ini saya kedatangan tokoh istimewa, Dr. Siti Setiati, 30 tahun pengalaman. Penasihat Pusat Perawatan Lanjut Usia Jakarta, Bali. Penulis buku, Sehat di Usia Emas. Dok, betulkah sarapan telur bisa jadi bencana? Bisa kalau salah pasangan. Pertanyaannya, apakah kita mau merawat tubuh atau tanpa sadar menyalakan sumbu bom waktu di perut? Ngeri dengarnya. Kenapa kombinasi salah bisa membuat orang tua kehilangan tenaga, sulit jalan ke pasar, bahkan jadi beban keluarga? Karena di usia lanjut, enzim pencernaan menurun. Pasangan makanan tertentu membuat protein menggumpal, mineral tidak terserap, gula darah naik, asam lambung meledak. Hasilnya, lemas, pusing, tulang cepat keropos, kebebasan pelan-pelan hilang. Kita mulai dari jebakan sarapan yang paling sering. Telur dengan teh hangat, kenapa itu masalah? Tanin pada teh mengikat protein dan zat besi. Bayangkan makan, tapi gizi berubah jadi sampah di usus. Hasilnya kembung, anemia, tenaga merosot. Lalu telur dengan susu kedelai, banyak yang mengira itu sehat. Salah ya, Dok? Salah kaprah. Penghambat tripsin pada kedelai membuat protein telur sulit diurai. Akibatnya perut seperti balon, otot menyusut, badan gampang lelah. Bagaimana dengan telur plus sosis atau kornet, praktis untuk cucu di rumah? Praktis tapi berisiko. Daging olahan dan lingkungan asam lambung bisa memicu senyawa berbahaya. Untuk orang tua, ini tiket cepat menuju masalah serius pada pencernaan dan pembuluh darah. Telur manis. Telur dengan kecap manis itu favorit warisan keluarga. Itulah lem tak terlihat. Gula dan protein membentuk senyawa yang mengeraskan pembuluh darah, memperparah diabetes, mempercepat keriput, mengganggu saraf. Terakhir, kopi kental dengan telur rebus gaya jagoan. Kafein menghambat penyerapan zat besi dan kalsium, memicu asam lambung. Untuk tulang dan darah orang tua, itu seperti menguras tabungan kesehatan setiap hari. Waduh, jadi apa harapan untuk orang tua di rumah? Ada pasangan penyelamat? Ada, dan murah. Ini jalan pulang kita. Sebutkan satu yang paling cepat terasa manfaatnya, Dok. Telur dengan bayam. Lemak telur bantu serap lutein dan zeaksantin mata lebih terjaga, risiko katarak ditekan. Zat besi bayam juga lebih mudah masuk. Untuk para bapak soal kesehatan prostat, Telur dengan tomat. Lemak kuning, telur mengantar likopen agar lebih efektif. pikun dan mudah lupa ketakutan banyak keluarga. Telur dengan brokoli. Kolin dari telur dan senyawa pelindung dari brokoli bekerja seperti tim penyelamat memori. Kolesterol dan jantung bisa aman? Telur dengan alpukat. Lemak tak jenuh membantu menurunkan kolesterol jahat, sementara telur memberi rasa kenyang dan bahan baku hormon. Tulang ngilu, takut jatuh, jalan ke masjid jadi ragu. Telur dengan jamur. Keduanya sumber vitamin D yang saling melengkapi, bantu tulang kuat dan imun siaga. Banyak yang bilang, air kelapa cuma menyegarkan. Betulkah tidak ada manfaat lain? Justru bisa membantu hidrasi dan keseimbangan mineral. Tetapi jangan diminum berbarengan dengan telur. Kalau ada gangguan lambung, pisahkan waktu konsumsinya. Ada cara mulai yang paling gampang besok pagi? Ada. Hentikan dulu satu kebiasaan buruk, misalnya ganti teh manis dengan air hangat saat makan telur. Lalu pilih satu pasangan, baik misalnya telur kukus dengan bayam, konsisten. Itu saja. Dok, banyak orang tua takut telur karena kolesterol. Perlu takut? Takut itu wajar. Tapi jangan salah paham. Yang berbahaya adalah kombinasi dan cara masak berlebihan. Rebus atau kukus lebih ramah untuk usia emas. Kalau penonton mau mulai hari ini, apa janji kecil yang bisa mereka pegang? Janji untuk bergerak pelan tapi pasti. 1 piring lebih baik setiap hari, itu tiket menuju syalat di masjid tanpa nyeri, main dengan cucu tanpa ngos-ngosan. Jeda sebentar.
Kamu lagi nonton dari mana nih? Jakarta, Yogyakarta, Makassar, atau mungkin dari desa kecil di Sulawesi Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Dok, sebelum jeda, satu kalimat tegas untuk orang tua Indonesia. Pilih pasangan telur yang tepat, dan tubuhmu akan memilihmu kembali kuat, mandiri, dan tidak jadi beban keluarga. Telur bisa jadi obat atau racun, kuncinya ada pada pasangan di piringmu. Malam ini kita akan bongkar rahasia yang bisa menentukan apakah usia emas kita dilewati dengan senyum bahagia atau dengan derita di rumah sakit. Saya Raka, dan saya sedang cemas. Kenapa? Karena saya membayangkan orang tua saya yang harusnya bisa jalan ke pasar, salat di masjid, atau main dengan cucu, malah terbaring lemah hanya gara-gara sarapan yang salah. Dan ketakutan itu nyata, Mas Raka. Saya sudah 30 tahun mendampingi pasien lanjut usia. Terlalu banyak yang kehilangan kebebasan hanya karena salah paham soal makanan. Ada yang jatuh karena tulang rapuh, ada yang pingsan di masjid karena tekanan darah melonjak, ada yang kehilangan penglihatan karena diabetes. Semua itu bisa dicegah, asal tahu cara sederhana mengatur piring kita. Jadi, sebenarnya kita sendiri yang menentukan masa depan tubuh kita? Betul sekali. Tubuh kita seperti mesin tua. Kalau diberi bahan bakar yang tepat, ia tetap bisa berjalan jauh. Tapi kalau diberi campuran salah, mesinnya bisa rusak, bahkan meledak. Dan telur yang sering kita anggap superfood bisa jadi contoh paling jelas. Dok, saya jadi makin penasaran. Telur ini kan makanan favorit orang Indonesia. Dari Jakarta sampai kampung di Yogyakarta. Dari warung nasi uduk di pinggir jalan sampai dapur rumah sederhana. Semua orang makan telur. Masalahnya, kenapa ada orang yang sehat bugar setelah makan telur, sementara ada yang justru sakit perut, kembung, bahkan jatuh sakit? Karena rahasianya ada pada pasangan. Telur itu netral, bisa jadi obat atau racun. Kalau dipasangkan dengan makanan yang salah, hasilnya bencana. Kalau dipasangkan dengan makanan yang tepat, hasilnya mukjizat. Waduh, saya jadi teringat ibu saya di kampung. Setiap pagi beliau sarapan telur dadar dengan teh manis panas. Saya pikir itu kombinasi sehat, protein dari telur, antioksidan dari teh. Ternyata salah ya. Itu jebakan paling klasik, Mas Raka. Banyak orang tua tidak sadar sedang mengikat bom waktu di perutnya. Tanin dari teh membuat protein telur menggumpal. Bukannya jadi tenaga, malah jadi sampah di usus. Ditambah gula dari teh, darah jadi berat, anemia muncul. Bayangkan, ibu yang harusnya bisa jalan ke pasar, malah ngos-ngosan hanya untuk menyapu halaman. Jadi bisa dibilang, telur itu seperti pisau bermata dua, bisa menolong, bisa membunuh. Tepat. Dan saya sudah lihat ribuan contoh nyata. Ada pasien saya yang datang dengan wajah pucat bilang, "Dok, saya makan telur tiap hari, kok malah makin lemas?" Setelah saya telusuri, ternyata selalu dipasangkan dengan teh kental dan gorengan. Kombinasi maut. Saya bergidik dengarnya. Bayangkan, sesuatu yang kita kira sarapan sehat, ternyata perlahan-lahan merampas tenaga kita. Itu sebabnya saya selalu bilang, jangan hanya kenyang, tapi pahami apa yang kita makan. Di usia 60 ke atas, tubuh kita tidak lagi sama seperti dulu. Enzim pencernaan berkurang sampai separuh. Asam lambung tidak sekuat dulu. Pabrik dalam tubuh sudah tua. Kalau kita salah memasukkan bahan bakar, pabrik bisa rusak. Jadi, inilah nokta awal penderitaan banyak orang tua salah sarapan. Salah kombinasi. Betul. Dari sarapan yang salah, muncul keluhan perut kembung, lelah, anemia. Lalu berkembang jadi tekanan darah tinggi, diabetes yang sulit dikontrol, atau osteoporosis yang membuat tulang mudah patah. Dan pada akhirnya, kebebasan hilang, tidak bisa lagi jalan ke masjid, tidak bisa lagi menggendong cucu, bahkan harus ditopang tongkat setiap hari. Aduh, ngeri sekali, Dok. Saya membayangkan ayah saya yang dulu gagah, bisa angkat karung beras, sekarang jalannya sudah goyah. Kalau salah makan, bukankah itu mempercepat kejatuhan beliau? Iya, Mas Raka. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja. Tapi kabar baiknya,
masih bisa dicegah, bahkan masih bisa dibalik. Dengan pasangan makanan yang tepat, tubuh bisa pulih, energi kembali, dan harapan hidup sehat tetap ada. Jadi ada harapan ya, Dok? Ada, bayangkan lansia yang tadinya tidak bisa jalan jauh, setelah ubah kombinasi makanannya, tiba-tiba bisa ikut senam lagi, bisa main bola kecil dengan cucunya. Itu bukan mimpi, itu nyata. Wah, saya merinding dengarnya. Jadi malam ini kita akan kupas tuntas 5 kombinasi maut yang harus dihindari, dan 5 pasangan emas yang bisa menyelamatkan usia lanjut. Betul. Dan semua solusinya sederhana, murah, bisa ditemukan di pasar tradisional, bukan makanan mahal dari luar negeri. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Bandung, Surabaya, Makassar, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Selatan? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Dok, mari kita mulai dengan satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya kombinasi telur yang paling berbahaya untuk orang tua Indonesia? Yang paling sering dan paling berbahaya adalah telur dengan teh. Saya berani bilang 8 dari 10 pasien lansia yang datang ke klinik saya punya kebiasaan ini. Tapi bukan kata itu sehat. Banyak iklan bilang teh kaya antioksidan, bagus untuk jantung. Itu benar, asal tidak diminum bersama telur. Teh mengandung tanin. Tanin ini mengikat protein dari telur, membentuk gumpalan keras seperti karet. Tubuh lansia tidak mampu memecahnya. Akibatnya, protein tidak terserap, malah membusuk di dalam perut. Jadi, bukan hanya rugi protein, tapi juga bisa meracuni tubuh? Tepat. Dan lebih parah lagi, tanin juga mengikat zat besi. Bayangkan, orang tua yang rajin makan telur, tapi tetap pucat dan lemas. Mereka pikir kurang darah karena usia. Padahal, masalahnya ada di piring sarapan. Waduh, saya jadi ingat satu hal. Ibu saya sering bilang, saya sudah makan bergizi tapi kok tetap lemas. Ternyata rahasianya di situ ya. Betul sekali, saya punya pasien, Bu Marni dari Bandung, usia 62 tahun. Setiap pagi beliau sarapan telur, rebus dengan teh manis panas, selama 20 tahun. Hasil lab menunjukkan HB-nya cuma 8 anemia berat. Setelah saya minta pisahkan teh, dari telur minimal 2 jam, dalam 3 bulan HB-nya naik normal. Sekarang beliau aktif lagi di pengajian. Wajahnya cerah, senyumnya kembali. Subhanallah, luar biasa. Hanya dengan memisahkan jam minum teh, hidup bisa berubah. Betul, Mas Raka. Dan itu pelajaran penting. Seringkali solusi bukan obat mahal, tapi pengetahuan sederhana. Oke, kombinasi berbahaya pertama jelas. Bagaimana dengan kombinasi kedua? Telur dengan susu kedelai. Banyak orang tua yang mengira ini super sehat protein hewani dari telur ditambah protein nabati dari kedelai. Padahal kenyataannya, kedelai mengandung tripsin inhibitor, zat yang menghambat kerja enzim tripsin. Tripsin itu apa, Dok? Tripsin adalah enzim yang memecah protein. Kalau dihambat, protein dari telur tidak bisa diurai dengan baik. Hasilnya, dari 2 butir telur yang seharusnya memberi 12 gram protein, tubuh hanya menyerap 6 gram. Sisanya jadi sampah di usus, difermentasi bakteri jahat, menghasilkan gas beracun. Jadi kalau ada bapak yang bilang perutnya kembung seperti balon setelah sarapan bisa jadi itu penyebabnya? Betul. Bahkan bukan hanya kembung, tapi juga lemas, masa otot hilang, ginjal, dan hati terbebani. Aduh, saya jadi teringat Pak Bambang, tetangga saya di Jakarta. Dia vegetarian, tapi masih makan telur dengan susu kedelai. Beliau kurus sekali, jalannya pelan. Padahal dulu pegawai bank yang segar bugar. Nah, itu contoh nyata. Saya punya pasien dengan cerita persis seperti itu. Setelah saya pisahkan waktu konsumsinya telur pagi, susu kedelai sore berat badannya naik, energinya kembali, bahkan bisa main dengan cucu lagi. Jadi intinya bukan harus berhenti minum susu kedelai, tapi jangan diminum bareng telur. Tepat sekali, jangan langsung musuhi makanan. Pisahkan waktunya, itu saja. Oke, 2 kombinasi berbahaya sudah. Sekarang, kombinasi ketiga, Telur dengan daging olahan sosis, nugget,
kornet, atau ham. Ini favorit banyak keluarga di kota besar. Praktis, enak, dan dianggap bergizi. Padahal ini bom karsinogenik. Karsinogenik? Maksudnya pemicu kanker? Ya, daging olahan mengandung sodium nitrit. Kalau bertemu protein telur di lambung, terbentuklah nitrosamin, senyawa pemicu kanker paling kuat yang dikenal manusia. WHO sudah mengkategorikan daging olahan sebagai karsinogen grup 1 setara dengan rokok dan asbes. Jadi sarapan telur mata sapi dengan sosis, yang katanya menu anak kos atau sarapan praktis, itu sama bahayanya dengan merokok tiap pagi? Sama berbahaya, apalagi untuk lansia. Saya sudah melihat banyak kasus kanker lambung atau usus besar yang akarnya dari kebiasaan ini. Ya Allah, jadi benar-benar bukan sekadar mitos. Betul. Efeknya memang tidak instan, tapi kumulatif. Semakin lama dilakukan, semakin tinggi risikonya. Dok, saya jadi ingin tahu, kalau orang tua sudah bertahun-tahun sarapan seperti ini, apakah masih ada harapan? Ada. Tubuh kita punya kemampuan regenerasi. Kalau kebiasaan buruk dihentikan sekarang, risiko bisa menurun. Tentu tidak bisa menghapus total, tapi bisa sangat berkurang. Alhamdulillah. Jadi meski sudah terlambat, sebenarnya belum terlambat. Betul. Jangan tunggu gejala parah baru berubah. Mulai dari sekarang, ubah piringmu. Jeda sebentar. Sahabat lansia sehat, apa di rumahmu ada kebiasaan sarapan telur dengan teh, susu kedelai, atau sosis? Tulis di komentar. Saya pengen tahu cerita nyata dari Medan, Surabaya, Makassar, atau mungkin dari desa kecil di Nusa Tenggara Barat. Siapa tahu ceritamu bisa jadi inspirasi orang lain untuk berubah. Dok, kita sudah bicara 3 kombinasi maut. Tapi saya dengar masih ada 2 lagi yang tidak kalah berbahaya. Bisa dijelaskan? Betul, Mas Raka. Kombinasi keempat adalah telur dengan gula atau makanan manis. Di Indonesia, ini sering sekali telur dadar manis, telur dengan kecap manis berlebihan, telur rebus dimakan dengan roti selai, atau bahkan telur kocok campur susu kental manis. Wah, itu favorit banyak keluarga, termasuk saya waktu kecil. Rasanya manis gurih, bikin nagih. Itulah masalahnya. Nikmat sesaat, penderitaan panjang. Saat protein telur bertemu gula, terjadi reaksi glikasi. Dari reaksi ini terbentuk senyawa berbahaya yang disebut AGEs Advanced Glycation End Products. AGEs? Namanya saja sudah menakutkan, Dok. Ya, benar. Senyawa ini seperti lem super yang menempel di pembuluh darah, membuatnya kaku dan rapuh. Bayangkan selang air yang tadinya lentur, tiba-tiba jadi keras seperti pipa besi. Akibatnya, aliran darah terganggu. Untuk penderita diabetes, ini bencana gula darah makin sulit dikontrol, komplikasi muncul lebih cepat. Jadi telur manis yang kelihatan sederhana itu sebenarnya bisa memperparah diabetes? Tepat. Saya punya pasien bernama Bu Ratna dari Solo, usia 61 tahun. Sejak kecil, makanan favoritnya telur dadar dengan gula aren. Tradisi itu beliau bawa sampai usia tua. Akhirnya, beliau terkena diabetes tipe 2. Meski sudah minum obat, gula darahnya tetap tinggi. Setelah saya telusuri, ternyata beliau masih rutin makan telur manis setiap pagi. Waduh, jadi kebiasaan masa kecil bisa menghancurkan masa tua? Betul. Setelah saya minta, beliau berhenti total makan telur manis dan menggantinya dengan telur berbumbu rempah, hasilnya luar biasa. Dalam 3 bulan, HbA1c beliau turun dari 9,5 ke 7,2. Obat diabetes bisa dikurangi dan beliau merasa hidupnya kembali. Masya Allah. Jadi hanya dengan mengubah satu kebiasaan kecil, beliau bisa lepas dari beban berat. Ya, Mas Raka. Dan ini pesan penting untuk semua. Jangan anggap remeh makanan manis. Ia bisa jadi racun yang pelan-pelan merusak tubuh. Baik, itu kombinasi keempat. Sekarang yang kelima. Telur dengan kopi kental. Banyak bapak-bapak bangga dengan sarapan jagoan. 2 butir telur setengah matang dengan segelas kopi hitam pekat. Mereka merasa kuat, padahal sebenarnya sedang melemahkan tubuh. Kopi? Tapi banyak penelitian bilang kopi baik untuk kesehatan, Dok. Kopi memang ada manfaatnya, tapi tidak bila diminum bersama telur.
Kafein dalam kopi menghambat penyerapan zat besi dari telur hingga 80%. Bagi lansia yang sudah rentan anemia, ini seperti menguras sisa tenaga mereka. Jadi kalau ada bapak yang bilang cepat lelah, padahal sarapan telur dan kopi tiap pagi sebenarnya bukan kurang tidur, tapi kurang zat besi? Betul. Dan lebih parah, kafein juga menghambat penyerapan kalsium dan vitamin D dari telur. Padahal dua zat ini sangat penting untuk mencegah osteoporosis. Hasil akhirnya, tulang cepat keropos. Risiko patah meningkat. Aduh, ngeri sekali. Saya punya pasien, Pak Agus dari Medan, pensiunan tentara. 30 tahun beliau sarapan telur setengah matang dengan kopi hitam. Awalnya merasa kuat, tapi di usia 60, tiba-tiba sering lemas, pucat, bahkan hampir pingsan. Hasil pemeriksaan menunjukkan anemia berat, ferritin simpanan zat besi hampir 0, endoskopi menunjukkan lambungnya terluka karena kombinasi kopi dan protein telur yang memicu asam berlebihan. Ya Allah, jadi yang beliau kira sumber tenaga justru sumber penderitaan. Betul, untung beliau segera berhenti, transfusi darah, dan mengubah pola sarapan. Sekarang beliau sehat kembali, bahkan lebih bugar daripada saat masih berdinas. Jadi 5 kombinasi maut sudah jelas. Telur dengan teh, susu kedelai, daging olahan, gula, dan kopi kental. Semua ini seperti jebakan sehari-hari yang diam-diam merampas kesehatan kita. Tepat sekali Mas Raka, banyak orang tua tidak sadar sudah jadi korban. Mereka kira tubuh melemah karena usia, padahal akar masalahnya ada di sarapan mereka. Ngeri, Dok. Tapi pasti penonton di rumah bertanya-tanya, kalau semua itu dilarang, lalu apa yang boleh? Bagaimana cara makan telur yang benar? Nah, ini bagian yang paling saya suka. Jangan takut dengan telur tetap makanan super asal tahu pasangan yang tepat. Ada 5 kombinasi emas yang bisa membuat usia senja lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia. Wah, saya jadi penasaran. Bisa kasih bocoran satu dulu, Dok, sebelum kita jeda. Baiklah, kombinasi pertama adalah telur dengan bayam. Ini duet emas yang bisa menyelamatkan mata dari kebutaan di hari tua. Bayam kaya lutein dan zat besi, telur membantu penyerapan keduanya. Hasilnya, mata lebih tajam, darah lebih kuat. Subhanallah, jadi bukan suplemen mahal, tapi sayur di pasar yang bisa jadi penolong. Betul. Kadang kita terlalu sibuk mencari yang jauh, padahal rahasia kesehatan ada di dapur kita sendiri. Jeda sebentar. Kamu lagi nonton dari mana nih? Jakarta, Denpasar, Palembang, atau mungkin dari desa kecil di Jawa Tengah? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca. Dan aku usahakan balas satu persatu. Dok, tadi ibu sudah bocorkan satu pasangan emas. Telur dengan bayam. Saya merinding mendengarnya. Bisa jelaskan lebih detail kenapa kombinasi sederhana ini begitu dahsyat? Tentu, telur mengandung lemak sehat yang membantu penyerapan lutein dan zeaksantin dari bayam. Dua zat ini adalah antioksidan super untuk mata. Tanpa bantuan lemak, lutein dari bayam sulit diserap. Dengan telur, penyerapan bisa meningkat 5 kali lipat. Hasilnya, risiko katarak dan degenerasi makula, penyebab kebutaan pada usia lanjut, bisa ditekan drastis. Jadi cukup orak-arik telur dengan bayam. Kita bisa menjaga penglihatan tetap tajam. Betul. Bahkan ada pasien saya, Pak Sudibyo dari Yogyakarta, mantan pilot. Matanya mulai buram di usia 70. Setelah rutin makan telur orak-arik dengan bayam, penglihatannya membaik, bisa baca Al-Quran tanpa kacamata lagi. Masya Allah. Jadi harapan itu nyata. Benar. Dan bukan hanya mata, kombinasi telur dan bayam juga melawan anemia. Bayam mengandung zat besi non-heme yang sulit diserap. Telur, dengan vitamin B12 dan proteinnya, membantu penyerapan zat besi itu. Akhirnya darah lebih kuat, energi kembali. Luar biasa. Baik, pasangan emas kedua apa, Dok? Telur dengan tomat. Ini senjata ampuh melawan kanker, terutama kanker prostat. Tomat kaya likopen antioksidan kuat. Tapi likopen hanya bisa diserap tubuh dengan bantuan lemak.
Lemak kuning telur adalah kendaraan sempurna. Jadi kalau bapak-bapak takut prostat, solusinya bukan obat mahal, tapi telur dengan tomat? Betul, penelitian menunjukkan penyerapan likopen meningkat 4 kali lipat bila dimakan dengan telur. Pasien saya, Pak Joko dari Semarang, awalnya hampir pasang ring jantung karena kolesterol tinggi. Tapi setelah rutin sarapan telur, rebus dengan setengah buah tomat, kolesterol membaik, prostat pun terlindungi. Wah, saya yakin banyak bapak di rumah yang mendadak semangat mendengar ini. Hehe, semoga begitu. Lalu pasangan emas ketiga, Dok? Telur dengan brokoli. Ini pasangan untuk otak. Brokoli mengandung sulforafan, senyawa ajaib yang merangsang regenerasi sel otak. Telur mengandung kolin, bahan baku neurotransmitter asetilkolin, penting untuk memori dan pembelajaran. Bila dikombinasikan, kolin lebih mudah diserap hingga 2,5 kali lipat. Jadi kalau kita takut pikun, kombinasi ini jawabannya? Ya, saya punya pasien, Bu Endang dari Malang, pensiunan dosen. Beliau mulai sering lupa, bahkan hampir didiagnosis Alzheimer. Setelah 6 bulan rutin makan telur kukus dengan brokoli rebus, ingatannya membaik, bisa menghafal nomor telepon cucu lagi. Subhanallah, itu mengharukan sekali. Benar, kesehatan otak bukan soal obat saja, tapi juga makanan sehari-hari. Jadi 3 pasangan emas sudah. Telur dengan bayam untuk mata dan darah, telur dengan tomat untuk kanker prostat, dan telur dengan brokoli untuk otak. Saya penasaran, ada 2 lagi kan? Ya, yang keempat, telur dengan alpukat. Ini kombinasi luar biasa untuk jantung. Telur kaya kolesterol baik, alpukat penuh lemak tak jenuh tunggal. Bersama-sama, keduanya membantu menurunkan LDL kolesterol jahat dan meningkatkan HDL kolesterol baik. Jadi bukan telur musuh jantung, tapi teman jantung bila pasangannya tepat? Tepat sekali. Pak Joko yang saya sebut tadi, kolesterolnya turun drastis setelah rutin sarapan telur dengan alpukat. Bahkan beliau bisa naik Gunung Merbabu di usia 63. Luar biasa. Nah, pasangan emas terakhir, apa itu? Telur dengan jamur. Ini duo dinamis untuk tulang dan sistem imun. Telur kaya vitamin D3, jamur terutama jamur tiram yang terpapar sinar matahari kaya vitamin D2. Bila digabung, keduanya memenuhi kebutuhan vitamin D harian lansia. Ditambah selenium dan beta-glukan dari jamur, imunitas jadi lebih kuat. Jadi bukan hanya suplemen mahal, tapi jamur pasar bisa jadi penyelamat? Betul. Contohnya Bu Siti dari Surabaya, penderita osteoporosis berat. Setelah 6 bulan rutin makan telur orak-arik dengan jamur tiram, plus berjemur pagi, densitas tulangnya membaik. Beliau bisa jalan tanpa tongkat, bahkan gendong cucu lagi. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi benar-benar ada harapan untuk tulang keropos. Ya, kita sering lupa bahwa solusi ada di sekitar kita, di pasar tradisional, di dapur rumah. Jadi, rangkuman 5 pasangan emas, telur dengan bayam untuk mata, telur dengan tomat untuk prostat, telur dengan brokoli untuk otak, telur dengan alpukat untuk jantung, dan telur dengan jamur untuk tulang dan imun. Tepat sekali. Dok, boleh saya tanya jujur? Kalau semua rahasia ini begitu sederhana, kenapa masih banyak orang tua yang jatuh sakit? Karena 2 hal, kurang pengetahuan dan kebiasaan lama yang sulit ditinggalkan. Banyak yang berpikir, saya sudah makan seperti ini puluhan tahun, tidak apa-apa, padahal tubuh mereka diam-diam menumpuk kerusakan. Saat bom waktu itu meledak, baru sadar. Jadi tugas kita sekarang menyebarkan pengetahuan ini? Betul. Setiap orang yang tahu rahasia ini punya tanggung jawab untuk berbagi. Jeda sebentar. Sahabat sehat, siapa di rumah yang sudah coba kombinasi telur dengan sayuran? Bayam, tomat, atau brokoli? Tulis pengalamanmu di komentar. Saya ingin tahu cerita dari Medan, Balikpapan, Pontianak, atau mungkin desa kecil di Sulawesi Utara. Semua komentar akan saya baca dan usahakan saya balas satu persatu. Dok, saya yakin banyak penonton di rumah sekarang semangat. Tapi mereka juga mungkin bertanya, bagaimana cara memulai? Haruskah langsung mengubah semua kebiasaan sekaligus? Pertanyaan bagus, Mas Raka. Kuncinya adalah langkah kecil, konsisten,
Jangan langsung ubah semuanya sekaligus, karena itu sulit dipertahankan. Pilih satu kombinasi buruk yang paling sering dilakukan, misalnya telur dengan teh lalu hentikan. Ganti dengan alternatif sederhana, telur rebus dengan air hangat atau jus buah tanpa gula. Jadi tidak harus langsung sempurna, cukup satu perubahan dulu. Tepat sekali, tubuh butuh waktu beradaptasi. 2 minggu cukup untuk mulai terasa manfaatnya. Setelah itu, tambahkan kombinasi baik satu per satu. Oke, jadi langkah pertama, hentikan satu kebiasaan buruk. Langkah kedua, Pilih satu pasangan baik yang paling disukai. Misalnya, telur dengan bayam, kalau suka pasti konsisten. Jangan pilih yang dipaksa, nanti berhenti di tengah jalan. logis juga. Ya, kalau orang tua saya suka sayur bening bayam, tinggal tambahkan telur rebus. Betul, sederhana tapi besar manfaatnya. Nah, soal jumlah telur. Banyak orang tua takut makan telur setiap hari karena katanya bisa bikin kolesterol tinggi. Bagaimana menurut dokter? Itu mitos yang sudah lama terbantahkan. Telur tidak otomatis meningkatkan kolesterol jahat. Justru kalau dimakan dengan benar, telur membantu menaikkan kolesterol baik. Untuk lansia, 1-2 butir per hari cukup. Lebih dari itu bisa membebani ginjal. Jadi aman ya, asal tidak berlebihan. Betul. Dan pilih waktu makan pagi atau siang ketika metabolisme masih tinggi. Jangan makan telur malam hari lambung sudah lelah, pencernaan melambat. Baik, lalu cara masaknya bagaimana? Cara terbaik adalah rebus 7 menit, setengah matang, atau kukus 10 menit. Nutrisi tetap terjaga. Kalau ingin digoreng, gunakan minyak zaitun atau minyak kelapa, jangan minyak sawit yang sudah dipakai berulang kali. Waduh, jadi minyak goreng pun bisa menentukan kesehatan? Ya, minyak bekas pakai mengandung radikal bebas yang merusak sel. Untuk orang tua, itu sama saja menambah racun. Jadi banyak hal kecil yang harus diperhatikan. Betul, tapi jangan takut Mas Raka. Semua ini sederhana, murah, dan bisa dilakukan siapa saja. Dok, bagaimana dengan orang tua yang punya kondisi khusus, misalnya asam urat atau alergi? Itu penting. Tidak semua orang cocok dengan telur. Kalau punya alergi, asam urat tinggi, atau penyakit autoimun, sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter sebelum rutin konsumsi telur. Jadi prinsipnya, jangan asal ikut-ikutan, tapi pahami kondisi tubuh masing-masing. Tepat sekali. Dok, saya ingin mengajak penonton membayangkan, kalau mereka mulai berubah dari besok pagi, apa yang bisa mereka rasakan dalam 6 bulan? Wah, itu pertanyaan yang indah. Bayangkan, bangun pagi dengan energi penuh, tanpa perut kembung. Jalan ke pasar tanpa ngos-ngosan. Salat di masjid tanpa takut jatuh. Bisa main dengan cucu tanpa cepat lelah. Hasil lab menunjukkan kolesterol normal, gula darah terkendali, tulang kuat. Usia boleh 60, 70, bahkan 80, tapi tubuh terasa 20 tahun lebih muda. Saya merinding membayangkannya. Jadi itu bukan mimpi, tapi kenyataan yang bisa diraih. Betul. Asal mulai dari sekarang, bukan besok, bukan lusa. Jadi jangan tunggu sakit dulu, baru berubah? Jangan. Jangan tunggu dokter vonis penyakit berat baru sadar. Tubuh masih bisa regenerasi, masih bisa sembuh, asal diberi kesempatan. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita semua punya kesempatan kedua? Betul. Setiap piring adalah kesempatan baru. Dok, ada banyak penonton di rumah yang mungkin berpikir, "Ah, saya sudah tua, percuma berubah." Apa pesan dokter untuk mereka? Saya katakan tegas, tidak ada kata terlambat. Saya sudah lihat pasien usia 70 yang berhasil mengembalikan energinya. Bahkan pasien usia 80 yang tadinya harus pakai tongkat bisa jalan tanpa bantuan setelah mengubah pola makan. Jadi selalu ada harapan, asal mau melangkah. Betul? Jeda sebentar. Sahabat lansia sehat, apakah kamu siap memulai perubahan kecil besok pagi? Tulis di komentar dari mana kamu nonton Banjarmasin, Padang, Kupang, atau mungkin dari desa kecil di Aceh. Saya ingin tahu ceritamu. Dan siapa tahu cerita itu menginspirasi orang lain untuk mulai juga. Dok,
Malam ini kita sudah bongkar semuanya. 5 kombinasi maut yang bisa jadi racun dan 5 pasangan emas yang bisa jadi obat. Tapi saya yakin banyak penonton bertanya, bagaimana cara memastikan perubahan ini benar-benar bertahan lama? Kuncinya ada di kebiasaan kecil, Mas Raka. Jangan pikir, perubahan harus besar dan dramatis. Justru perubahan kecil, konsisten, itulah yang menyelamatkan. Misalnya, mengganti teh manis dengan air hangat saat sarapan. Kedengarannya sepele, tapi efeknya luar biasa bagi tubuh lansia. Jadi bukan soal seberapa cepat kita berubah, tapi seberapa konsisten kita melakukannya. Betul. Ingat, tubuh kita sudah bekerja keras 60-70 tahun. Saatnya kita berterima kasih dengan memberinya nutrisi yang benar. Dok, saya ingin menekankan noktah rasa sakit sekali lagi. Apa sebenarnya risiko terbesar bila orang tua tetap keras kepala, tetap makan dengan kombinasi yang salah? Risikonya kehilangan kebebasan. Bayangkan tidak bisa lagi berjalan ke masjid, tidak bisa lagi ke pasar tradisional, harus bergantung pada tongkat, bahkan kursi roda. Bayangkan rasa sedih saat tidak bisa menggendong cucu, hanya menonton dari kursi pojok. Itu harga mahal yang tidak sepadan hanya karena kita malas mengubah sarapan. Saya merinding, Dok. Membayangkan ayah atau ibu terjebak di rumah, hanya menatap jendela. Padahal dulu mereka bebas keliling kampung. Betul, Mas Raka. Itulah penderitaan terbesar di usia senja, kehilangan kemandirian. Jadi, kalau kita sayang orang tua, bahkan sayang diri sendiri, jangan biarkan hal itu terjadi. Tepat. Dok, mari kita luruskan juga beberapa kesalahpahaman. Banyak orang bilang, air kelapa hanya menyegarkan, tidak ada manfaat kesehatan. Apa pendapat dokter? Itu salah kaprah. Air kelapa kaya elektrolit bisa membantu menurunkan tekanan darah, menjaga hidrasi. Memang jangan dicampur dengan telur untuk lambung sensitif, tapi bila dikonsumsi terpisah, manfaatnya besar. Luar biasa. Jadi yang selama ini kita anggap sekadar pelepas dahaga, ternyata punya kekuatan. Betul. Sama seperti tempe, banyak orang meremehkan, padahal tempe penuh probiotik alami yang menyehatkan usus. Dipadukan dengan telur, ini bisa jadi kombinasi ampuh menjaga jantung. Wah, jadi makanan kampung yang sederhana justru menyimpan rahasia panjang umur. Ya, dan itu khas Indonesia. Kita tidak perlu makanan impor mahal. Semua yang kita butuhkan ada di pasar, ada di pekarangan rumah. Dok, sebagai penutup, apa pesan paling kuat untuk penonton kita malam ini? Saya ingin katakan, jangan tunggu sakit dulu baru berubah. Jangan tunggu dokter memvonis penyakit berat baru sadar. Setiap piring yang kita siapkan adalah pilihan menuju kesehatan atau menuju penderitaan. Pilih pasangan telur yang tepat, dan tubuhmu akan memilihmu kembali kuat, mandiri, bahagia. Masya Allah, jadi semua kembali ke kita. Ya, dan ingat, perubahan kecil hari ini bisa membuat 6 bulan ke depan terasa seperti lahir kembali. Jeda terakhir malam ini, kamu lagi nonton dari mana nih? Surabaya, Manado, Pekanbaru, atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar ingin kenal kamu lebih dekat. Semua komentar akan aku baca dan usahakan balas satu persatu. Dok, terima kasih sudah berbagi ilmu yang luar biasa. Saya yakin malam ini banyak orang tua tersadar, banyak keluarga terselamatkan. Sama-sama, Mas Raka. Semoga ilmu ini jadi amal jariah, menyelamatkan ribuan orang tua di seluruh Indonesia. Amin. Baiklah, sahabat lansia sehat, kita sudah sampai di ujung acara. Ingat pesan malam ini, telur bisa jadi obat, bisa jadi racun. Semua tergantung siapa pasangannya di piringmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan nikmati usia emas dengan penuh berkah.